Klien telah tiba. Ini cocok dengan cucumu. Dan jantungnya berfungsi baik. Cucuku akhirnya akan selamat. $3 juta. Baik. Halo. Bos, harus cepat. Bisakah kalian lacak lokasi? Baru saja kami temukan. Joko ada di sini. Kakakmu lebih dekat dari kita. Jika kita pergi, mungkin butuh lebih dari 3 jam. Halo? Apakah kau menemukan lokasinya? Ditemukan. Kami akan ke sana sekarang. Tunggu kami sampai. Tidak ada waktu lagi. Mereka akan operasi anakku. Beri aku lokasinya. Agus. Nah.
Kau berhenti. Agus, Nak, Ayah, Menjadi ayah tidak mudah ya. bawa dia dulu. Aku kagum padamu. Tapi aku tidak akan biarkan kau pergi. Berhenti. lari. Mau kemana? Dia penyusup! Berhenti! Tangkap dia! Ayo, Kakiku patah. lakukan sendiri. Berhenti! Hei, Hendra,
Rudi, ada apa? Mereka tahu kita. Dan Sandera, Dia aman untuk saat ini. kami menuju lokasimu. Apapun yang terjadi, lindungi Sandera. Baik. Polisi membubarkan organisasi ilegal. Mereka berhasil menyelamatkan Sandera dan menangkap beberapa tersangka. Menurut data dari petugas Hendra, kasus ini dipecahkan oleh detektif Cina ketiga di kota. Setelah 8 bulan menyusup, akhirnya mereka memecahkan kasus penculikan pengusaha Cina yang terkenal. Petugas Budi. Selamat pagi. Petugas Budi. Selamat pagi. Halo. Petugas Budi. Petugas. Halo. Selamat pagi. Halo. Petugas Budi menyelamatkan Sandera. Jadi kita bisa menikmati tehnya yang enak. Tepuk tangan untuknya. Ayo masuk. Lanjutkan bekerja. Kau telah berjasa besar. Kau harusnya bahagia. Kenapa wajahmu seperti itu? Terus kau mau apa? Tuan Wawan dari Yunan ya. Dia menganggapmu penyelamatnya. Lihat teh ini. Tahu berapa harganya? Lebih dari 10.000. Ayo. Cobalah. Berhenti memasang wajah itu, oke? Lalu kenapa? Nikmatilah hasil jerih payahmu. Bukan ini yang kuinginkan. Di mana surat kenaikan pangkatku? Belum disetujui. Kau janji akan menaikkan pangkatku jika menyelesaikan misi. Aku menghabiskan 8 bulan di tempat sialan itu. Atasan bilang kau bertindak salah. Kau harusnya menunggu kami untuk bertindak.
Mereka akan membunuhnya jika aku menunggu. Apakah dia sudah dibunuh? Tidak, kan? Dia tidak dibunuh karena aku melakukan hal yang benar. Itu karena kau beruntung. Kau beruntung memilikiku. Itu sebabnya kau di sini minum teh mahal ini. Dengar, ajukan kenaikan pangkatku lagi. Hei, kau memerintahku? Kau memerintahnya atau memerintah atasannya? Dasar brengsek. Agus selalu patuh. Tapi dia berubah sejak kau tinggalkan di sini. Dia menjadi pendiam. Dan lagi, dia kasar dengan guru-guru. Ini karangannya. Kau bisa membacanya. Terima kasih. Agus, apa yang kau tulis? Minta maaf pada guru. Minta maaf. Tidak apa-apa, jangan tekan dia. Agus, jika kau mengakui kesalahanmu, Jangan sentuh wajahku, kau bukan ibuku. Bagaimana kau bisa seperti ini? Bu, maaf. Ini salahku. sekolah tidak pernah bisa menggantikan keluarga. Terutama untuk anak-anak dari orang tua tunggal. Aku mengerti kau sibuk. Tapi tolong luangkan lebih banyak waktu dengan anakmu. Nak, hari-hari ini aku bisa menemanimu. Kau sibuk dengan pekerjaan dan pergi kapanpun kau mau. Bukankah kau suka aku menangkap penjahat? Kali ini aku menangkap banyak penjahat ya. Tapi aku tidak ingin kau meninggalkanku. Aku tidak meninggalkanmu kan? Kau bohong. Kau bilang hal yang sama sebelumnya. Ayo, jangan sedih ya. Kau tahu, guruku meneleponku hari ini. Dan dia bilang, kau salah satu dari 2 terbaik di kelas dalam matematika ya. Lalu aku bilang, serius bukannya dia cuma dapat 40? Bagaimana bisa dia jadi salah satu dari 2 terbaik? Dia bilang, karena dia bisa hitung 1 dan 2, tapi dia nggak bisa lanjut. Oke. Kalau kau dapat 40 lagi di matematika, aku akan memukul pantatmu. Ada apa? Apakah kau terluka? Nak, mau kemana? Diam di tempat, biar kulihat. Bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Masih lari ya? Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Ayah, aku takut. Jangan takut. Ayah di sini. Apakah kau akan meninggalkanku? Tentu tidak. Aku akan selalu bersamamu. Bisakah kau menangkap semua yang menyakitiku? Kak, Apakah kau menemukannya? ya. 3 orang ini adalah bajingan yang menganiaya anakmu. Mereka selalu ada di bar ini.
Pemilik klub adalah bos mereka. Namanya Slamet. Kak Slamet, aku bersulang untukmu ya. Untukku? Coba lihat. Ambil semuanya. Beri aku 10.000. 10.000? Baik. 10.000, 20.000, 30.000. Aku memberimu 30.000. Ambil semuanya. Terima kasih banyak. Di sini tidak nyaman ya. Kita pindah tempat, oke? Akan kubuat kau lebih nyaman. Tunggu aku ambil tasku. Mana tasku? Kak, apa yang kalian lakukan? Kalian pikir aku bodoh? Tidak. Kau akan membayarnya. Menjauh. Bunuh dia. Kemari.
Halo, ada perkelahian di Jalan Bar. Dan narkoba. Kirim lebih banyak bantuan. Tempat ini mencurigakan. Semua harus dibawa ke kantor polisi. Cepat! Petugas, sungguh aku tidak tahu apa-apa. Apa kau gila atau bagaimana? Sudah kubilang akan menyelidikinya. Jadi kau sedang bertugas atau berkelahi? Aku berusaha keras untuk kenaikan pangkatmu. Sekarang kau membuat kekacauan ini. Bagaimana aku bisa menulis laporan? Aku tidak ingin kenaikan pangkat. Apa? Aku tidak ingin kenaikan pangkat. Aku ingin pindah ke posisi kantor. Dan setelah itu aku tidak akan menerima misi lagi. Ya Tuhan. Kaulah yang minta aku menaikkan pangkatmu. Dan sekarang kaulah yang tidak menginginkannya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kenapa dulu aku bekerja keras? Dan aku ingin mendapatkan kenaikan pangkat. Itu karena setelah anakku kehilangan ibunya, aku ingin menjadi contoh yang baik baginya. Aku ingin menjalankan peranku sebagai ayah. Itu sebabnya aku berusaha. Tapi aku sadar bahwa anakku tidak menginginkan itu. Satu-satunya yang dia inginkan adalah ditemani. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku mengerti. Baik. Aku akan coba membantumu. Slamet punya koneksi. Ayahnya adalah bos penyelundup. Kami sudah mencarinya bertahun-tahun. Baru saja kutemukan 20 kilo narkoba di mobilnya. Petunjuk ini penting. Untuk para penyelundup ini, waktu mereka tinggal sedikit, segera akan jatuh ke tangan kita. Biarkan aku keluar. Petugas, aku salah. Beri aku kesempatan lagi, kumohon. Jangan buang waktu. Siapa namamu? Aku bersumpah tidak kenal orang-orang itu. Aku cuma pergi minum. Hei, aku mau menelepon. Kau dari negara mana? Kami akan memenjarakanmu jika tidak bekerja sama. Biar aku yang urus. Minum air. Siapa namamu? Nama. Siti. Apakah kau orang Cina? Ya, Jarang orang Cina datang dari sana. keluargaku punya hutang. Jika aku dideportasi, aku tidak bisa membayar. Kau masuk secara ilegal. Kau harus dideportasi. Sungguh aku tidak bisa dideportasi. Kumohon, bantu aku kali ini. Dengan pekerjaanmu, kau harus mengerti konsekuensinya. Lagi pula, aku sudah membantumu, kan? Apa yang kau lakukan? Kau berani menyerang polisi? Kau tidak salah menangkap. Tapi apa salahku? Kau pikir kau membantuku ya? Kau merugikanku. Aku kembalikan padamu. Aku peringatkan, jika kau terus begini, kami akan menuduhmu berdagang dengan Slamet, dan kau akan dipenjara bertahun-tahun. Kau tidak bisa berbuat apa-apa dalam bisnis, atau pilihan lain. Tolong bekerja sama. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini rumit. Polisi yang menangkap Tuan Slamet mengawasi kami bertahun-tahun. Mereka terobsesi mengakhiri bisnis perdagangan manusia kami. Kali ini Tuan ditangkap. Dan dengan bukti. Pasti dia akan dihukum. Polisi sudah punya kasus terhadap kita. Jika Tuan mengaku, mereka akan segera menemukan kita.
Kita tidak punya jalan keluar. Cari pengacara lain. Saya menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat anak saya. Kami sudah menyelidiki polisi itu dengan baik. Ini informasinya. Suruh mereka melakukan pekerjaan. Aku bilang, para preman yang mengganggumu, mereka sudah kudiamankan semua. Tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan kerja jauh. Aku akan tinggal bersamamu setiap hari. Serius? Ayah, kok kau kuat sekali? Tentu ayahmu kuat. Aku membesarkanmu dengan sekuat tenaga ya. Andai ibu ada di sini. Lihat. Lagu dari kotak musik ini. Itu favorit ayah dan ibu. Saat kita mendengarkan lagu ini, mari bayangkan kita bersama sekeluarga ya. Keren. Apa kau jatuh? Agus? Nak. Agus. Ayah. Aku di sini. Ayah. 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 Halo? Hendra, mereka membawa anakku. 3 orang, sebuah pickup perak. Plat nomor HDC 2596. Mereka baru saja keluar dari jalan utama. Diterima. Keluarkan semua kamera dari jalan utama. Plat nomor HDC 2596. Ada anak diculik. Temukan mobil itu segera. Siap. Di mana ayahmu? Siapa tahu, dia sudah kabur bertahun-tahun. Dia yang mendanai sarangmu dan kau tidak tahu di mana? Kami tidak punya kontak. Setiap 6 bulan dia kirim orang untuk memberi uang.
Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dia sangat hati-hati. Setiap beberapa waktu, dia mengganti orang yang bekerja untuknya. Aku belum pernah melihat mereka. Satu-satunya yang pasti mereka hanya bepergian darat. Tapi aku tidak tahu rute yang mereka ambil. Jangan bercanda. Kalau kau bohong, aku akan tambah dakwaan. Perdagangan manusia? Aku tidak tahu, sungguh. Dia membunuh mereka jika ada yang mengganggunya. Bahkan aku takut padanya. Hubungi pemerintah kota. Minta izin untuk mengakses kamera seluruh kota. Apakah kau menemukannya? Belum. Aku menemukannya. Di mana? Ini dia, HDC 2596. Mereka telah mengganti mobil dan rute. Cepat, cepat. Halo, apakah kau menemukannya? Mereka di jalan G32. Akan kukirim plat nomor baru mereka. Mungkin mereka membawanya keluar perbatasan. Sampai jumpa di sana. Siap. Ikuti aku. Seperti biasa, gadis-gadis pendamping ini kami cegat saat deportasi. Bawa mereka lewat pintu belakang. Begitu mereka melewati perbatasan. Bukan urusan kita. Untuk barang khususmu. Kali ini kami akan buat pengecualian. Di masa depan meskipun mereka menawarkan lebih banyak uang, kami tidak akan ambil risiko lagi. Di mana Hendra? Masih bernegosiasi. Dulu izin disetujui hari itu juga. Kenapa kali ini mereka tidak mengizinkan kami masuk untuk menyelidiki? Mereka baru saja mengubah aturan. Bicara dengan atasanku untuk memintanya. Bagaimana? Tiba-tiba mereka tidak setuju. Kau bisa menyeberang dulu sebagai turis. Aku akan bicara dengan atasan mereka. Baik, aku mengerti. Hei, kenapa lama sekali menjawab? Nak, apa kau dengar aku?
Jangan lari, mereka akan membunuhmu jika menangkap. Aku tidak punya waktu. Jadilah baik, oke? Nanti malam aku akan menemuimu. Mengerti? Aku tutup. Kau. Lari! Ada apa? Kak Tono, ada masalah. Seorang wanita kabur dengan anak itu. Pergi cari mereka. Ya, siap. Putar balik. Ayo! Jangan lari. Apakah ada anak di mobil? Mereka membawa seorang anak. Mereka masuk ke hutan itu. Berhenti. Mau kabur? Lepaskan aku. Dasar bocah. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Pergi. Ayah. 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 Nah, Lepaskan aku. Lepaskan dia. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Lepaskan dia. nak. Ayah. Ayah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Agus. Lepaskan aku. Ayah. Tolong aku.
Ayah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Sakit. Kau harus ganti perban. Ganti sendiri. Berapa lama aku tidak sadar? Sehari. Rudi, apa kau baik-baik saja? Apakah kau menemukan Agus atau tidak? Dengarkan aku dengan tenang. Kami pastikan ayah Slamet menculik Agus. Joko ini sudah kabur bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah menemukan persembunyiannya. Dan kenapa kalian tidak menyelidikinya? Di mana mereka menjualnya? Apa cuma kau yang peduli? Kita semua khawatir padanya. Kami sudah menyelidiki semuanya, tapi tidak ada kabar. Apa gunanya khawatir? Kirim orang ke sini. Kepala perbatasan telah melanggar perjanjian kerjasama. Dia diskors. Permintaan penyelidikan lintas batas bersama baru sedang diproses. Kau tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Kembali dulu. Kenapa kau menyelamatkanku? Kenapa kau tidak terus mencari? Apa kau gila? Apa kau tahu di mana mereka? Ajak aku cari mereka. Ajak aku cari anakku. Ajak aku. Aku bicara padamu. Jawab aku. Bagaimana aku bisa mencari mereka? Kau bilang. Aku sendiri setengah mati. Aku berjalan kilometer untuk menggendongmu ke sini. Bahkan tidak berterima kasih. Dan lagi kau menyerangku seperti anjing gila. Aku bukan saudaramu. Jika aku kehilangan jejak, mungkin aku tidak akan pernah menemukan anakku. Apa arti tanda-tanda ini? Mungkinkah anakku disembunyikan di salah satu tempat ini? Ambil uang ini. Jika kau membantuku menemukan anakku, akan kuberi 100.000 lagi. Aku tahu. Laki-laki meremehkan wanita sepertiku. Ya, aku butuh uang. Tapi aku tidak melakukan segalanya demi itu. Tagihannya, tolong.
Aku tidak ingin menyakitimu. Hanya kau yang bisa membantuku menemukan anakku. Aku mohon padamu. Aku sudah mengikuti orang-orang itu bertahun-tahun sebelum pergi bisnis ke tempat lain. Mereka membawa kami ke pusat perdagangan. Aku melihat anak-anak dikurung di sana. Aku juga dimasukkan ke truk tertutup untuk dibawa. Jadi aku tidak tahu persis di mana. Tapi aku ingat bahwa ada kuil di dekat sana. Apakah kalian melihat anak ini? Ini anakku. Tingginya kira-kira segini. Dia memakai baju merah. Apakah kalian melihat anak ini? Tingginya kira-kira segini. Permisi, apakah kalian melihat anak ini? Rudi, meskipun kau patahkan kakimu, kau hanya bisa kunjungi beberapa kuil sehari. Tapi ada lebih dari 70.000 kuil di sana. Bahkan jika kita kerahkan semua polisi, kita butuh bertahun-tahun untuk memeriksa semuanya. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun sulit, aku tidak akan menyerah. Aku tidak melihatnya. Kenapa kau memutuskan membantuku? Hanya keputusan sesaat. Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Jika aku pikir 1 menit lagi, mungkin aku tidak akan berani. Berapa lama kau bersama orang-orang itu? 6 tahun. Aku berencana lanjut 2 tahun lagi. Untuk membayar hutang keluargaku. Apakah kau tidak membenci mereka? Mereka adalah orang tua angkatku. Tanpa mereka aku akan mati. Tapi desaku sangat miskin. Di sana semua keluarga hidup dengan berhutang. Jadi banyak orang pergi keluar untuk bekerja dan membayar hutang. Banyak yang seperti aku. Dan orang tua kandungmu? Bahkan aku tidak ingat wajah mereka. Juga di mana rumahku. Hanya ingat bahwa ketika aku kecil, suatu kali aku keluar bermain sendiri. Tiba-tiba seseorang menutup mulutku. Dan aku pingsan. Saat bangun hanya kulihat seberkas cahaya. Mereka memasukkanku ke koper dan menjualku. Aku tidak tahu berapa kali dijual sampai tiba di sini. Jika tidak salah, umurku 26 tahun. Setiap anak berhak untuk hidup layak. Jika saat itu seseorang membantuku membuka koper itu.
mungkin ceritaku akan berbeda. Kita harus temukan anakmu. Bos, pengacara baru yang kita sewa baru saja menelepon. Dia bilang Tuan Slamet akhirnya akan dihukum selama 30 tahun. Pertama, aku akan balas dendam untukmu. Lalu aku akan mengeluarkanmu. Kau hanya ingin balas dendam untuk dirimu sendiri, kan? Sejak kecil. Kau hanya ingin menjadikanku sepertimu. Kau anakku. Aku selalu memberimu yang terbaik. Siapapun yang berani menyakitimu akan mati. Akan mati. Aku tidak melakukan kesalahan. Jika kau pikir kau tidak melakukan kesalahan, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Kak Tono, ini semua data anak itu. Keluarkan dia. Bangun! Cepat! Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kemari. Biarkan aku pergi. Jangan bergerak lagi. Diam. Berhenti. Apakah ini kuilnya? Seharusnya. Ayo lihat. Baik. Ya, ini dia. Lewat sini. Lihat, itu gudang tempat aku dulu. Di dalamnya pusat perdagangan orang. Telepon polisi. Lalu tunggu aku di sini. Halo, aku mau lapor kasus. Bawa dia. Lepaskan aku. Jangan bergerak, ayo. Duduk yang benar, jangan bergerak. Lepaskan aku.
Apakah kau melihat anak ini? Ayah, Menyebalkan. Jangan nangis. Yang nangis akan kujual duluan. Diam! Cepat kemari. Ambil senjata kalian. Tangkap dia. Di mana anakku? Di mana anakku? Katakan. Ayo, polisi sudah datang. Biarkan mereka. Kau bukan polisi di sini. Kau akan dideportasi jika tertangkap. Jadi kau tidak bisa mencari anakmu sendiri. Ayo cepat. Jangan lakukan itu. Lepaskan aku. Rudy, Lepaskan aku. bagaimana kau bisa menyelamatkan anakmu seperti ini? Dulu saat aku pergi tugas, setiap kali aku berkemas, beberapa pakaian hilang. Kupikir aku kehilangan karena ceroboh. Tapi kemudian aku tahu bahwa anakku menyembunyikannya.
Kutanya dia kenapa melakukannya. Dia bilang, saat aku tidak di rumah, dia tidur memeluk bajuku. Seperti aku di sampingnya. Jadi dia tidak takut. Sepanjang hidupku aku bilang pada diri sendiri, bahwa aku harus berusaha jadi orang baik. Tapi kenapa musibah tak henti menimpaku? Orang baik akan mendapat balasan. Makan yang baik. Yang bersalah itu ayahmu. Temukan polisi itu dan bunuh dia. Kak Tono, biar aku yang urus. Bos, 2 porsi mie tolong. Baik. Ini dan ini juga. 2 lagi. Dan 2 minuman. Baik. Halo Hendra, apa kabar? Polisi di sana mendapat petunjuk. Mereka memastikan Joko ada di provinsimu, tapi mereka belum bisa memastikan lokasinya. Dan lagi, aku sudah dapat izin. Aku bisa pergi kapan saja. Terima kasih. Hati-hati, Nona. Nak. Jangan sentuh orang tuaku. Apapun aku yang tanggung jawab. Baik. Jika kau benar-benar berbakti pada orang tua, setelah pulang, suruh polisi itu minum ini. Aku bicara padamu, jawab aku. Bagaimana aku bisa mencari mereka? Kau bilang, jangan lakukan itu. Lepaskan aku. Bagaimana kau bisa menyelamatkan anakmu seperti ini? Sepanjang hidupku aku bilang pada diri sendiri, bahwa aku harus berusaha jadi orang baik. Tapi kenapa musibah tak henti menimpaku? Orang baik akan mendapat balasan. Kau orang terbaik yang pernah ku kenal.
Halo? Data yang kau kirim sudah kuperiksa. Golongan darahnya cocok dengan cucuku. Saya bersedia membayar berapapun untuk jantung sehat bagi cucuku. Saya hanya ingin menyelesaikan transaksi dan dapatkan jantung segera. Klien telah tiba. Ini cocok dengan cucumu. Dan jantungnya berfungsi baik. Cucuku akhirnya akan selamat. $3 juta. Baik. Halo. Bos, harus cepat. Bisakah kalian lacak lokasi? Baru saja kami temukan. Joko ada di sini. Kakakmu lebih dekat dari kita. Jika kita pergi, mungkin butuh lebih dari 3 jam. Halo? Apakah kau menemukan lokasinya? Ditemukan. Kami akan ke sana sekarang. Tunggu kami sampai. Tidak ada waktu lagi. Mereka akan operasi anakku. Beri aku lokasinya. Jantungnya sangat cocok dengan cucumu. Mulai. Baik.
Agus. Nah. Kau berhenti. Agus. Nak. Ayah, Menjadi ayah tidak mudah ya. Bawa dia dulu. Aku kagum padamu. Tapi aku tidak akan biarkan kau pergi. Berhenti. Lari. Mau kemana?
Bangun. Borgol dia. Ayo. Agus. Anaknya. Di mana anakku? Perdagangan anak adalah kejahatan serius yang dilawan polisi secara aktif. Dalam operasi gabungan baru-baru ini, mereka membongkar jaringan perdagangan orang internasional. Semua anggota kelompok ditangkap, termasuk bawahan yang melarikan diri dan pemimpin kelompok Joko. Tentang anak yang diculik, Budi Agus, masih hilang. Permisi, apakah Anda melihat anak ini? Ini anakku. Dia hilang 3 tahun lalu. Sekarang seharusnya setinggi ini. Ini beberapa fotonya. Jika kau melihatnya, tolong telepon aku di nomor ini ya. Setuju. Rudi, kepala polisi di sana akan datang minggu depan. Dia ingin berterima kasih secara pribadi. Ada sekitar 4.000 kilometer antara kita. Kau tahu, anak buah Joko yang membawa Agus sudah ditangkap. Tapi beberapa hari sebelum ditangkap, Joko sudah menjualnya. Saat pembeli tahu dia anak polisi, pasti mereka cepat menjualnya lagi. Sekarang tidak tahu berapa kali dia dijual lagi. Tidak ada cara untuk melacaknya. Jangan salah paham. Tapi kita harus siap untuk yang terburuk. Selama ini, kau harus merawat orang tuamu. Dan juga membantu mencari anakku. Sungguh aku sangat berterima kasih. Sekarang aku hidup penuh. Pernahkah kau berpikir, sampai kapan kau akan terus mencari? Aku tidak memikirkannya. Suatu kali aku membenci orang tuaku. Aku benci mereka tidak mencariku. Tapi kau tahu, kau membuatku percaya bahwa mereka tidak pernah menyerah. Bukan aku. Itu kau. Orang baik akan mendapat balasan.
Tuan.